Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu, masih diberikan usia ya untuk malam hari ini kita menyempatkan diri hadir di dalam acara Zoom ya, Zoominar Wakaf Kesehatan. Ya Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah berkesempatan ikut bersama-sama dalam acara Zoom di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan ya, dan kemudahan dalam setiap urusan kita insyaallah. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah teladan kita yang sama-sama kita rindukan dan kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasulullah ya, dari saudara Rasulullah yang dirindukan ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, bahwa dalam satu kesempatan Rasulullah mengucapkan di depan para sahabatnya, aku rindu ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku, beda yang dengan saudara. Kemudian kata Rasulullah, yang dikatakan saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku ya, walam yarawni, walaupun mereka belum pernah melihatku. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang di akhirat kelak dirindukan Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan malam hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema ya, yang ini merupakan salah satu amalan Rasulullah dan amalan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tentang wakaf gitu ya. Nah, tema kita malam hari ini setelah kita share ya ke beberapa orang ya, menganggap temanya terlalu berat gitu ya. Terlalu berat kenapa? Ini belum ngomongin sudah ngajak berwakaf sepertiga harta gitu ya. Ini kan apa ya, satu tema yang bagi sebagian orang berat. Kenapa? Ya, sebenarnya Bapak Ibu ya, acara Zoom kita ini memang sudah berjalan cukup lama ya. Tapi memang dalam setiap pertemuan, dalam setiap tema, setiap minggunya itu berbeda-beda temanya ya. Nah, sampailah kita di malam hari ini membahas satu tema yang mungkin kedengarannya cukup berat gitu ya, karena berkenaan dengan berwakaf sepertiga harta gitu. Dan kita akan mengambil dari satu hadis yang masyhur ya. Hadis ini kan menarik, kenapa? Insya Allah malam ini kita akan bahas, tapi nggak apa-apa di awal saya ingin menyampaikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ya. Termasuk 10 ya, salah satu dari 10 yang mendapat kabar gembira ya. Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk masuk surga gitu ya. Nah, dari kisahnya saat ini nanti insya Allah kita akan bahas di malam hari ini ya. Hadisnya cukup panjang, tapi insya Allah Bapak Ibu ya, kita akan mengambil satu hikmah, satu pelajaran kenapa sih sampai karakter ya, tipe seorang sahabat Rasulullah yang dirindukan surga ini ya, dan sudah dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa dia akan masuk surga ini ya. Bahkan di awal kan dia mau menyerahkan 2/3 hartanya ya, kemudian separuh hartanya ya, kemudian akhirnya diizinkan 1/3 hartanya ya, untuk dinafkahkan, untuk disedekahkan, untuk diwakafkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita seringkali ya melakukan Zoom, Bapak Ibu ya, mengadakan Zoom ataupun melakukan syiar wakaf langsung ya kepada beberapa orang, baik beberapa jamaah mahfirah ataupun beberapa orang yang kita kenal, yang kita temui ngomongin wakaf gitu ya. Mereka masih terus terang Bapak Ibu ya. Ini juga dilakukan survei oleh Badan Wakaf Nasional, Badan Wakaf Indonesia gitu ya, bahwa memang ya, anggapan sebagian besar orang bahwa ketika kita mau bicara wakaf ya, mereka selalu mengatakan wakaf itu sunnah gitu ya, sunnah. Nah, inilah yang ingin kita bahas di malam hari ini ya.
kenapa sebagian besar umat muslim ya menganggap wakaf itu sunnah gitu ya. Nah, memahami sunnah ini juga beda dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu memahami sunnah gitu ya. Jadi bagi mereka, bagi para sahabat, ketika itu ada suatu amalan yang dilakukan Rasulullah berwakaf, Rasulullah membeli tanah di Madinah untuk dibangun Masjid Nabawi, Rasulullah mengajak Umar, sahabat yang lain, Utsman, yang membebaskan sumur untuk diwakafkan, yang mewakafkan tanah untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya, mereka berlomba-lomba, mereka bersegera, gitu ya. Mereka melakukan itu, baik itu amalan-amalan sunnah yang lainnya, mereka melakukan mencontoh Rasulullah. Karena bagi para sahabat tidak ada yang menganggap itu sunnah gitu ya. Ketika dilakukan Rasulullah ya mereka harus contoh, mereka harus ikuti, mereka harus laksanakan. Nah, beda dengan sekarang ya, dengan sekarang kalau itu bukan suatu yang wajib, nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Wakaf itu kan sunnah, wakaf itu nggak wajib, beda seperti zakat, maka ya nanti dulu. Nah ini yang mungkin malam hari ini perlu kita luruskan gitu ya, pemahaman seperti ini. Kenapa? Ya, di balik kita bicara tentang wakaf ini ada satu pembahasan yang sebenarnya ya kita bukan lagi bicara tentang sunnah atau wajib gitu ya, tetapi ketika kita membahas tentang wakaf ini, wakaf sekarang itu sudah mulai menjadi tren gitu ya, menjadi lifestyle. Jadi ketika kita bicara wakaf, yang dalam pikiran adalah lembaga mana lagi nih yang mau kita bantu, ya. Program wakaf apa lagi nih yang mau kita support, ya. Pembangunan masjid di mana lagi yang mau kita bantu, ya. Pembangunan pesantren di mana lagi yang mau kita sumbang dananya. Kemudian pembangunan sumur di mana lagi nih yang membutuhkan air yang ingin kita support programnya seperti itu. Ya, rumah sakit mana lagi nih yang gratis yang mau kita bantu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi terus terang saja bahwa menurut survei dari Badan Wakaf Nasional Indonesia ya, itu mungkin Bapak Ibu boleh baca juga di websitenya BWI gitu ya. Kemudian juga di Republika juga menuliskan bahwa di bawah 50% ya masyarakat muslim di Indonesia ini memahami wakaf sunnah gitu ya. Artinya nggak menganggap penting ini wakaf gitu. Nah, maka malam hari ini kenapa kita membahas tentang wakaf ya? Apa pentingnya kita membahas tentang wakaf Bapak Ibu ya? Itu mungkin pengawalan gitu ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri ya. Saya Zulhamdi sebagai duta wakaf di Kampung Maghfirah gitu ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Memang memberikan edukasi secara kontinu kita ya, mengajak setiap orang berwakaf yang mempunyai amal jariah wakaf dalam jumlah yang maksimal tentunya. Baik, untuk memudahkan kita memahami penjelasan tema malam hari ini, yaitu berwakaf sepertiga harta ini seperti apa, saya ingin men-share materinya, mudah-mudahan bisa memahami dengan adanya gambar biasanya kita lebih mudah untuk memahami satu materi ya. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah SWT, ada lebih 55 orang di malam hari ini. Kita mulai ya kajian kita tentang berwakaf sepertiga harta ya, mungkinkah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau bahas tentang berwakaf sepertiga harta ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu gitu ya? Apakah kira-kira kita berpikir bahwa harta yang kita miliki ya, aset yang kita punya ya, langsung kita berpikir mau kita keluarkan atau mungkin dalam pikiran kita macam-macam mungkin ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Ini pertama nih ya. Jadi ketika kita ngajak ngobrolin wakaf gitu ya, ini penting ya. Kenapa kita harus ngobrolin wakaf? Apa pentingnya kita bahas wakaf sekarang gitu ya? Bukan nanti-nanti. Kenapa? Ya, karena terus terang kita ketika ngomongin wakaf ini banyak nggak tertarik ya. Banyak nggak tertarik ngapain bahas wakaf sekarang gitu ya. Bahas wakaf sekarang, wakaf itu kan sunnah. Nah, ini paling banyak nih Bapak Ibu ya, paling banyak ya. Kita ketemu ya, kita tim partner wakaf ini, duta wakaf ini mengajak syiar wakaf ini kan, ketika kita tanya gimana tentang wakaf menurut Bapak Ibu ya, wakaf itu suatu hal yang nggak wajib lah ya. Jadi karena itu nggak wajib ya, nanti dulu gitu ya, poinnya di situ tuh. Karena wakaf itu nggak wajib, maka nanti dulu gitu ya. Wakaf itu kan sunnah. Toh Allah tidak memberati hambanya kok, di luar kemampuan hambanya. Itu kan itu dalilnya biasanya mereka pakai gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Ya, di luar kemampuan mereka. Oh, pakai dalil gitu ya. Untuk apa? Untuk membenarkan bahwa wakaf nanti dulu gitu ya. Wakaf ini sunnah ya. Saya kayaknya wakaf, pengen berwakaf tuh nanti dulu gitu ya. Nah, yang kedua ya,
ini ada sebagian ya, karena menganggap mungkin umurnya masih di bawah 40 tahun, masih muda, masih punya kehidupan yang mungkin menurut dia masih panjang gitu ya. Wakaf itu untuk orang yang sudah 40 ke atas lah, dari 50 dan 60 yang mereka itu sudah mendekati ajal kematiannya. Nah, mereka tuh butuh wakaf gitu ya. Kira-kira seperti itu nggak Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga berpikir, aduh kalau saya masih jauh lah ya, impian masih panjang ya, anak belum selesai sekolahnya, masih sekolah, masih kelas 1 MTS, masih SMP, masih mau kuliah ya. Mikirin wakaf ini ya kayaknya suatu hal yang menurut saya nanti dulu lah. PR saya masih banyak. Kok toh kewajiban kita membiayai anak sekolah, membiayai kebutuhan rumah tangga kita itu kan wajib gitu loh. Ya kan? Zakat itu wajib. Jadi masih banyak kewajiban lain. Bayar utang itu wajib gitu ya. Nah, ini memang Bapak Ibu ya, sepertinya adalah suatu hal yang masuk akal ya, bisa juga suatu hal yang sepertinya benar gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ya, eh nanti saya akan sampaikan juga ya, ketika Ustadz Hatta kemarin di Kampung Mafiro kita ikrar wakaf itu beberapa kali membahas dalam beberapa ikrar wakaf itu, beliau menyampaikan bahwa memang ketika kita ini ya, beliau mengkaji surat Al-Baqarah ayat 268, mungkin Bapak Ibu nanti ya bisa cek ada di YouTube-nya juga ya. Beliau menjelaskan bahwa eh, disitulah ada celahnya setan gitu ya. Karena ayat ini kan ketika bicara tentang ayat 267 268-nya itu, di situ ada ayat asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian ya, membuat khawatir kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Nanti kalau kita mengeluarkan harta kita untuk Allah ya, untuk umat ya, untuk bersedekah, untuk berwakaf dan seterusnya, nanti gimana untuk anak sekolah, nanti gimana untuk makan, nanti gimana untuk keperluan-keperluan lain gitu ya. Padahal kata Sa'ata ya, untuk urusan dosa maksiat itu orang nggak pernah diajak berpikir seperti itu gitu ya. Bahkan makan sekali di restoran, masalah keluar ke mall sekali, keluar uang 500.000, 1 juta biasa aja gitu ya. Nggak berpikir panjang lebar. Tetapi ketika mau ngeluarin harta ini untuk sedekah, untuk wakaf, itu perenungannya panjang gitu ya. Perenungannya panjang gitu ya. Mikirnya ini masih yang kebutuhan lain. Padahal ya ini adalah sesuatu yang paling penting sebenarnya gitu. Nah, oke. Kenapa kita bahas wakaf malam ini ya? Sekarang gitu ya, nggak nanti-nanti aja ya. Alasannya ini Bapak Ibu ya. Karena kain kafan kita semua sebenarnya sudah ditenun ya. Kain kafan kita sudah ditenun dan hanya menunggu waktu saja. Kapan kain kafan tersebut ya dikirim ke rumah kita ataupun sudah ada di rumah kita, kemudian dipasangkan di tubuh kita ya. Ya diselimuti dengan kain kafan itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu ya. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka wa udkhilal jannah, dan masukkan dalam surga, faqad faz ya, mereka itulah orang yang beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia ya tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kita sebenarnya pada hakikatnya adalah hanya menunggu dari satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya ya. Sebab kematian kan berbeda-beda ya. Mungkin yang kemarin banyak kena COVID itu sebabnya saja, tapi memang sudah ajalnya gitu ya. Ada yang sebabnya mungkin kecelakaan, ada sebabnya kena kanker, ada sebabnya kena stroke, ada sebabnya kena jantung, ada sebabnya jatuh dari tangga dan seterusnya, ada sebabnya macam-macam ya. Itu bukan masalah gitu ya, karena sebenarnya kita semua ini hanya menunggu dari satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya ya, dan kain kafan kita semuanya sudah disiapin ya, sudah ada ya, tinggal menunggu waktu aja ya. Nah, jadi kita bicara wakaf ini kenapa ya Bapak Ibu ya, karena setiap kita ya, setiap detik yang berlalu pada hakikatnya semua kita sedang mendekati yang namanya liang kubur ya. Ketika kita sudah mendekati yang namanya kuburan ini ya, ya hanya ditemani kain kafan kita ya, dan amal kita ya, dan amal kita, sholat kita, sedekah kita, wakaf kita, nah itulah yang akan menjadi peneman kita ya. Semua kita menunggu masa itu, menunggu waktu itu. Kenapa kita bahas ini? Karena ini Bapak Ibu ya, ini banyak kalau Bapak Ibu dengar ya beberapa ceramahnya, termasuk Syekh Jabir dan seterusnya gitu ya, membahas masalah ini ya. Keinginan terbesar ya, cita-cita orang yang telah meninggal dunia itu adalah mereka bisa kembali ke dunia, diberikan kesempatan sekejap saja untuk apa? Untuk bersedekah.
sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya terus abadi, kekal abadi. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa minas sholihin. Ya, kalau sekiranya kematianku bisa diberikan kesempatan ya, sedikit waktu lagi, ya, ditunda sebentar saja lagi, ya, maka apa yang ingin dilakukan? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, ya, berwakaf, ya, sedekah yang jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ya, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita merenungi ayat ini, ya seharusnya tidak ada lagi memikirkan antara ini sunnah atau wajib gitu ya. Nggak perlu seperti itu, gitu ya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika beliau menjelang kematiannya, ya, dan Rasulullah datang kepadanya, yang dia tawarkan, ya Rasulullah, aku ingin memberikan menafkahkan 2/3 hartaku, gitu ya. Rasulullah menolak, sepertiga hartaku, 2/3 setengah ya. Kemudian yang diizinkan adalah sepertiga. Gitu. Jadi para sahabat itu ketika mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka nggak pernah memandang itu sunnah atau wajib. Ya, zaman sekarang aja umat muslim yang ketika ingin beramal, beribadah, itu masih melihat ini sunnah, ini wajib. Ini zakat wajib, wakaf apa? Zakat wajib, wakaf sunnah. Jadi yang namanya sunnah ya nanti aja, gitu ya. Bukan masalah itu, ya. Karena kita semua, ya kalau kita tahu nih, ya kalau kita posisinya sekarang, ya seperti orang-orang yang berada dalam kubur sekarang, ya. Ya, ini kan nggak mungkin Al-Quran bohong, ya kan? Al-Quran nggak mungkin berdusta, ya. Al-Quran adalah perkataan yang benar, Allah yang berfirman, ya. Allah mengatakan di sini, yaitu orang-orang yang setelah meninggal dunia ini menginginkan satu saja, diberikan kesempatan untuk bersedekah, ya, diberikan kesempatan untuk beramal, yaitu melakukan sedekah jariyah, ya, berwakaf. Nah, kalaulah keinginan terbesar orang yang telah meninggal itu adalah berwakaf, bersedekah, lalu kenapa ketika kita di dunia masih menganggap itu nanti dulu? Ya kan? Ini kan seperti satu hal yang bertentangan, gitu ya. Masih jauh lah wakaf, masih jauh lah nanti dulu, gitu ya. Ya, yang bisa saya lakukan adalah ya mungkin ya infak lah, sedekah sedikit-sedikit, gitu ya. Nah, baik-baik Allah Subhanahu wa taala ya, suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kita tahu Utsman ya, orang yang paling dermawan ya. Punya wakafnya banyak banget ya dalam peperangan, dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Utsman ketika mendapatkan tawaran Rasulullah, Utsman orang terdepan. Salah satunya juga dalam membebaskan sumur ya yang ada di Madinah. Ya, itu Utsman langsung ya bernegosiasi kemudian membeli sumur dari orang Yahudi tersebut lalu mewakafkannya untuk penduduk Madinah ya. Nah, Utsman aja yang sedekahnya, infaknya begitu banyak gitu ya, menangis ketika apa? Melewati kuburan. Ya, sehingga menjadi aneh ya. Salah seorang budaknya bernama Hani ini bertanya, "Ya Utsman, engkau diceritakan surga dan neraka biasa aja. Tetapi kenapa kau ketika melewati kuburan ini engkau menangis sampai jenggotmu basah?" Ya, apa kata Utsman ya? Innal qabra ya. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, gitu ya, kata Utsman, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari persinggahan akhirat. Ya, fa inna jaminhu, ya barang siapa yang selamat ya di dalam kuburnya, ya di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses setelahnya menjalani ya proses setelahnya setelah dari alam kubur tersebut ya ditimbang amalnya, melewati sirat dan seterusnya sampai ke surga atau neraka, ya itu akan lebih mudah baginya. Ya, wa illam yanju minhu. Nah ini masalahnya. Barang siapa yang nggak selamat di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka setelahnya itu akan lebih berat baginya. Ya, dan aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, ma ra'aitu manzaran qat, kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan ya daripada kuburan. Ya, daripada kuburan. Nah, disinilah masalahnya gitu ya. Kita bicara kuburan malam hari ini. Kita bicara wakaf adalah karena kita bicara tentang kuburan. Ya, seperti itulah ya. Kita bicara wakaf karena pada hakikatnya kita semua sedang menunggu kapan kita dimasukkan ke liang kubur kita. Ya, dan pada saat itulah kita baru mengerti ya bahwa amalan wakaf inilah yang akan menjadi penolong kita, yang akan menjadi pemberat timbangan amal kita. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena Rasulullah bersabda, ya, saat sudah di alam kubur, idza mata ibnu Adam, ya kan, apabila anak Adam telah mati, ya, atau dalam riwayat lain idza matal insan, apabila manusia telah meninggal dunia, ya, yang qata'a amaluhu, terputus semua amalnya, kecuali apa? Illa min salatin, kecuali tiga perkara. Nah, yang pertama shadaqatin jariyah. Ini menarik Bapak Ibu, ya. Kenapa sih Rasulullah mengatakan kata-kata ini? Ini hadis ini luar biasa banget gitu ya.
Ini dalam banget nih hadis ini ya. Jadi hubungannya adalah tadi ya berkenaan dengan ayat yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya, kemudian dengan hadis ini ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Sedekah jariyah yang pertama. Ya putuslah semua amal kita. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi amal yang bisa kita kerjakan. Ya namanya udah mati kan, udah meninggal dunia, selesai. Tetapi disinilah kabar gembiranya ya. Disinilah kabar gembiranya kenapa kita bicara wakaf pada malam hari ini, karena ya amalan yang akan terus mengalirkan pahala ya in qata amalu illa min salasin, kecuali 3 hal yang tidak putus pahalanya, yaitu yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah ya, sedekah jariyah. Maka inilah menjadi keinginan terbesar ya orang yang telah meninggal dunia, dia pengen ya punya amal jariyah. Jadi walaupun sudah meninggal dunia ya, punya amal jariyah yang terus bermanfaat untuk umat, digunakan oleh orang banyak ya, dijadikan masjid, dijadikan madrasah, dijadikan rumah sakit, dijadikan sumur. Itu kan ketika dipakai oleh orang bermanfaat terus, dia terus mendapatkan pahala yang terus mengalir gitu ya. Jadi bicara wakaf tuh bukan lagi bicara masalah ini sunnah atau wajib gitu. Ini kebutuhan. Ya, ini kebutuhan kita semua. Ya, ini kebutuhan kita semua karena kita semua butuh yang namanya wakaf saat di mana kita tidak bisa lagi melakukan amalan apapun. Yang kedua, 2 hal yang berikutnya adalah ya ilmu yang yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Ya kita semua sadar diri itu. Kita semua bukan ulama, kita semua bukan penulis buku, bukan ahli ilmu ya, bukan para ustadz gitu ya yang mungkin ilmunya ya dia punya buku yang bermanfaat, dia mengajarkan tilawah Al-Qur'an, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang dipakai untuk beribadah, untuk sholat, untuk lain-lain sebagainya. Ya, kita ini fakir ilmu. Ya, ilmu kita nggak punya. Yang kedua, anak juga. Ya, anak kita sendiri sadar, Bapak Ibu. Mungkin ya kita sebagai anak, kita semua sebagai anak ya. Kalau boleh jujur nih, ya tadi selesai sholat maghrib dan selesai sholat isya, ya kita apa yang kesibukan kita yang kita lakukan? Apa kita langsung ambil handphone atau kita sempat mendoakan Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosaku dan orang tuaku. Setiap 5 waktukah kita mendoakan orang tua kita? Ataukah dengan kesibukan kita ya handphone langsung ada WA yang kita bahas dan dan seterusnya. Ya, sedangkan yang kedua masalahnya juga umur kita sebagai anak juga terbatas. Ya usia 50 60 meninggal dunia, selesai, tidak ada lagi ya yang kita yang berikan pahala doa kepada orang tua kita. Dan begitu juga nanti kita ke anak kita yang berikutnya. Ya alhamdulillah kalau anak kita anak yang soleh yang terus mendoakan. Ya tetapi juga umur juga terbatas. Jadi satu-satunya memungkinkan kita untuk punya pahala jariyah adalah dengan sedekah jariyah, dengan wakaf inilah. Gitu ya. Jadi balik lagi kepada pembahasan pertama. Ketika kita ngomongin wakaf bukan bicara masalah ini hukumnya sunnah atau wajib, bukan. Bicara wakaf adalah ini kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan amal jariah akan membawa kita ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka amal jariah ini adalah ya amal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh saya, oleh Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Ya, ketika saya telah meninggal dunia, ya, karena amal wakaf ini akan terus memberikan pahala, mengalirkan pahala, ya kan? Namanya jariah itu kan mengalir seperti air, ya, terus mengalir, ya, menambah berat timbangan pahala seseorang bagi siapa? Bagi yang punya wakaf ketika dia masih di dunia. Bagi yang mempersiapkan wakaf ketika masih hidupnya, gitu ya. Banyak orang beranggapan begini, saya udah nyumbang tuh 100.000, udah nyumbang 1 juta, udah nyumbang 2 juta, udah nyumbang 10 juta. Ya, sudah merasa puas, sudah merasa dia sudah punya wakaf, gitu ya. Memang benar, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil biji dzarrah pun, ya sekecil atom, dia akan melihat kebaikannya. Ya, artinya apa nih? Artinya apalagi gitu kan? Apalagi kalau kita bisa melakukan ya sedekah jariyah ini, wakaf ini miliaran jumlahnya, ratusan juta. Artinya kemaslahatannya, kemanfaatannya lebih banyak gitu ya. Kadang-kala yang terbalik adalah kita sedekah, infak ya ngitungnya dikit ya di mata Allah insya Allah besar, pencari pembenaran gitu. Memang ya tidak ada yang tidak dicatat oleh Allah besar kecil tetap menjadi pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gitu ya. Apalagi kita ya melakukannya lebih banyak lagi. Baca Al-Quran 1 ayat, 1 huruf, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Gitu ya. Apalagi kalau kita 1 juz. Apalagi kalau kita 2 juz. Apalagi kalau kita 30 juz. Kan begitu. Ya kan? Nah, jadi jangan dibalik gitu loh. Jadi merasa amalan sedikit ini kita anggap sudah besar sekali, harusnya ya seperti para sahabat, dia sudah melakukan amal besar tapi khawatir ya amalan besarnya tersebut ya tidak diterima oleh Subhanahu wa taala. Nah,
Berapa lama kita hidup dunia? Ini renungan buat kita semua. Kita semua udah tahu kok, gitu ya, bahwa kata Rasulullah SAW sendiri menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah nggak lebih dari 60-70 tahun. Ya. Wa aqalhum man yajuzu zalik. Ada memang yang lebih dari itu, tapi nggak banyak. Dikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Artinya apa? Artinya kita semua ini terbatas hidup di dunia, ya. Pada hakikatnya apa yang kita kumpulkan? Ya, harta benda kita, tanah, ya, sertifikat, mobil, kendaraan, semuanya, follower, ya, semuanya pasti akan kita tinggalkan, ya, dan akan berpindah ke pilihan kecuali, ya, mobil ini, ya, perhiasan ini, deposito ini, rumah ini, ya, mau kita nafkahkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah banyak-banyak, ya sepertiga aja, ya sepertiga itu udah banyak, ngeri juga kita ngitungnya, gitu ya. Jadi kita sama Allah hitung-hitungannya luar biasa banget, gitu ya. Padahal semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang kekal? Yang kekal adalah kehidupan di akhirat, Bapak Ibu, ya. Saking kekalnya kehidupan akhirat ini nih, ya. Dalam Al-Qur'an itu lebih dari kata-kata khalidina fiha abada ini, ya. Ada 110 ayat yang mengungkapkan kata khalidina fiha abada, ya, kekal di dalamnya. Kekal, kekal itu abadi selama-lamanya. Jadi nggak sebanding ya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ini kata Rasulullah SAW, ya, wallahi, demi Allah, mad dunia, tidaklah dunia ini illa fil akhirah, dalam dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti orang yang mencelupkan tangannya, jari telunjuknya, ujung jarinya, ya, di lautan, fil yammi, itu di lautan, ya. Kemudian diangkat, fal yanzur bima yarji, ya. Maka lihatlah apa yang tersisa dari ujung jarinya tersebut. Itulah dunia. Itulah perbandingan dunia dengan kehidupan di akhirat, Bapak Ibu. Nah, inilah renungan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dari gambar yang kita lihat di slide ini, ya. Antara dosa dan amal kita, siapa di hari ini, di malam hari ini, ya, yang begitu yakin, ya, bahwa amal ibadah kita, ya, sudah lebih berat daripada dosa kita, ya. Bacaan Al-Quran kita sudah banyak daripada maksiat kita. Tilawah Al-Quran kita, sholat malam kita, ya, zikir kita, sholawat kita, infak sedekah kita, ya, apapun kebaikan kita, ya. Saya rasa, ya, kita tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa amal ibadah kita lebih berat daripada dosa kita. Seandainya Bapak Ibu, ya, seandainya, ya, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, kita meninggal dunia, ya, sedangkan kita belum nyiapin yang namanya wakaf. Kira-kira Bapak Ibu, ya, apa nih, ya, yang mau kita harapkan di alam kubur, apa kira-kira? Ya, kita nggak punya amalan spesial, ya, kita nggak punya amalan yang membuat Allah cinta sama kita, ya, standar-standar aja, ya, sedekah standar, sholat standar, bacaan Quran kita kalau sempat, dan seterusnya lah. Ya, renungan bersama buat kita semua. Ya, tiba-tiba meninggal dunia, nggak punya wakaf. Ya, nggak punya wakaf. Karena tadi kita masih menghitung, nanti aja dulu lah wakaf, masih lama, masih jauh. Ya, masih sunnah dan seterusnya. Sehingga apa? Nanti dulu lah wakaf. Namanya kematian tidak ada yang tahu. Ya, kita nggak punya wakaf, nggak punya kebaikan yang lain, nggak punya amal jariah yang lain. Ya, ketika ditimbang dosa kita lebih berat daripada pahala kita. Ya, nah inilah yang kita butuhkan gitu. Kita butuh banget yang namanya wakaf. Kenapa? Dengan wakaf inilah akan menambah timbangan pahala kita. Ya, kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah wa khairul budhuri al-yaum al-waqaf. Dunia adalah ladang akhirat. Ya, namanya ladang adalah tempat kita menanam. Ya, menanam bibitnya. Apa bibit yang terbaik yang ditanam ketika kita masih di dunia ini adalah dengan melakukan namanya amal wakaf. Ya. Nah, maka wakaf ini adalah melapangkan jalan kita menuju surga. Kenapa? Al-Quran bicara, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bersegera, ya. Wasari', sari'. Ya, sari' ini sin bukan shin ya. Kalau shin itu jalan, kalau sari' bersegera. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, yaitu, ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, kalau lapang mungkin biasa gitu ya, tapi kalau sempit ini,
Ya, lapang aja setan menakut-nakuti kita dengan kesempitan. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 268 tadi, asyaiton ya'idukumul faqra. Lapang aja kita punya kelebihan aja kayaknya sempit, kayaknya penuh kekurangan gitu ya. Ya, tetapi dengan adanya kondisi lapang seperti ini kita tetap menafkahkan, mengeluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan untuk Allah, Allah nggak butuh harta kita, itu untuk kita sendiri. Gitu ya. Untuk kita sendiri. Nah, ini sedikit penjelasan tentang wakaf. Wakaf itu apa? Yaitu adalah menyerahkan harta kita ya, untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu, boleh gitu ya. Sesuai dengan kepentingannya ya, untuk keperluan ibadah atau untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat ya, menurut syariat. Nah, wakaf adalah menyerahkan harta kita untuk Allah ya, yang tujuannya ya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Jadi bicara wakaf adalah bicara tentang bukan ya, inilah mengikis sikap kita ya, yang mikirin keluarga kita doang, keluarga kita anak-anak kita, tapi untuk umat, untuk orang banyak. Ya, itulah wakaf ya, kemanfaatannya untuk orang banyak. Ya, sehingga bermanfaat, berguna untuk kemaslahatan umat. Ya. Nah, ada namanya wakif ya. Itu orang yang berwakaf. Ini yang membedakan antara wakaf dengan sedekah biasa, Bapak Ibu ya. Jadi ada rukunnya. Yang kedua adalah mauquf, ada harta yang diwakafkan. Apa itu? Tanah, kendaraan, uang dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya mauquf alaih. Peruntukannya untuk apa? Ya, untuk pendidikan, untuk dakwah, untuk masjid ya, dan seterusnya. Kemudian ada namanya nazir, yaitu lembaganya, yayasannya, pengelola wakaf tersebut ya. Kemudian yang kelima ada nama ikrar wakaf atau siwat. Ada pernyataan. Ya, nanti malam hari ini insya Allah kita akan dengar ada contoh ya, pernyataan ikrar wakaf dari salah seorang wakif, yaitu menyatakan bahwa apa yang dia punya ini ya diwakafkan untuk kepentingan apa, kepada lembaga siapa. Seperti itu. Ya, nah ini contoh ya, ini menguatkan kita bahwa dalam sejarah Islam ini, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Rasulullah SAW itu menjadi contoh utama kita dalam berwakaf. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya Rasulullah membeli tanah, Bapak Ibu ya. Sejarah mungkin sama-sama pernah kita baca, pernah kita dengar ya. Rasulullah membeli tanah dari dua anak yatim, lalu apa? Dibangun masjid di atasnya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah mewakafkan tanahnya dan membangun masjid. Dua-duanya wakaf. Wakaf tanah dan wakaf masjid. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain ya, ada namanya Abdurrahman bin Auf, itu punya banyak tanah juga di dekat Masjid Nabawi, dibebaskan tanahnya, disedekahkan, diwakafkan ya untuk perluasan Masjid Nabawi ya. Ada Tolha, macam-macam ya. Para sahabat radhiyallahu anhum semuanya ya, rata-rata sebagian besar mengikhlaskan tanahnya dekat Masjid Nabawi untuk perluasan Masjid Nabawi. Sampai hari ini kita kebayang ya pahalanya sholat di sana 1000 kali dibanding sholat masjid lain. Ini luar biasa ya. Kebayang kita kalau kita dulu ya punya wakaf seperti itu. Masjid Kuba juga dibangun di atas tanah wakaf ya. Ini juga masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika di Madinah. Kemudian juga kebun kurma Umar bin Khattab. Ya, ini juga contoh ya, wakaf perkebunan bisa Bapak Ibu gitu ya. Ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab di Khaybar. Juga wakafnya sumurnya Utsman bin Affan ya. Juga punya sumur yang waktu itu zaman Rasulullah masih hidup ya. Sampai hari ini juga masih ada bekas sumurnya, tapi tempat posisinya itu masih ada kebun kurmanya ya. Kebun kurmanya Utsman bin Affan disebut dengan Mazra'ah Biar Utsman, yaitu di daerah Sultanah di Madinah ya, dekat juga dengan masjid Qiblatain gitu ya, daerah situ. Jadi ini juga sampai sekarang masih ada ya, masih berbuah kebun kurmanya dan dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Luar biasa, sampai hari ini masih ada wakafnya. Begitu juga pada zaman Khilafah Umayyah. Ini menarik Bapak Ibu ya. Pada waktu itu rumah sakit gratis Bapak Ibu. Ya, rumah sakit itu gratis, mengobati penyakit kusta, penyakit berat pada waktu itu sudah ada gratis. Lalu sekarang nih kenapa nih biaya rumah sakit mahal banget? Ya, sehari di rumah sakit paling nggak udah 1 juta itu, ya 2 juta, 3 juta, bahkan COVID kemarin ratusan juta kalau bayar sendiri, ya. Nggak ada lagi rumah sakit yang murah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur juga ada rumah sakit Dompet Duafa yang dari wakaf Bapak Ibu ya. Sudah dibangun juga rumah sakit gratis, tapi belum banyak, ya. Baru ada beberapa, ya, dan terus mudah-mudahan kalau wakaf ini kita bisa maksimalkan ya, klinik gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, listrik gratis, tol gratis, itu kan luar biasa banget, ya. Al-Azhar Bapak Ibu ya, di Mesir Kairo 1100 tahun ya, memberikan pendidikan gratis ya untuk seluruh pelajar ya yang belajar di Mesir ya, ini mendapatkan pendidikan gratis. Dari mana? Dari wakaf ya, itu kan luar biasa banget ya. Dan Raja Abdul Aziz ya, tanah yang dibangun di atasnya Tower Zamzam atau Hotel Abrajul Bait ya, ada beberapa hotel di sana ya, ini kan juga dari wakaf. Tanahnya itu wakaf punya raja ya, mereka sewa hotel untuk bangun hotel. Nah, keuntungan dari hotel ini untuk apa? Untuk membiayai Masjidil Haram. Ini kan luar biasa pahalanya ya. Nah, ini yang menarik juga nih, orang Indonesia asal Aceh, Syekh Buga namanya ya, Habib Abdurrahman Al-Habib ya. Ketika beliau datang ke Mekah ya, beliau membeli tanah
ya. Dan karena dengan kekayaannya dia berwasiat pada waktu itu. Ada namanya wasiat wakaf Bapak Ibu. Dalam gambar ini bagian belakang foto ini ya ada yang ditulis oleh beliau sendiri bahwa dalam wasiat wakafnya dia mengatakan bahwa dari hasil wakaf ini nanti suatu hari nanti ya diberikanlah untuk orang asal Aceh, jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah. Maka sampai hari ini ya setiap tahun itu setiap orang jamaah haji asal Aceh ya mendapat uang 1.200 real. Ya, sekitar 4 sampai 5 juta rupiah per orang. Ya, itu luar biasa banget. Dan sudah ya nilai wakafnya ini ya 5,2 triliun Bapak Ibu ya. Yang hasil dari wakafnya Syekh Buga ini. Ini kan luar biasa banget. Ya. Nah, selanjutnya juga ada Teku Markam ya, orang Aceh juga nih ya, mewakafkan 28 kilogram emas di Monas. Ya. Ini kan luar biasa. Ya, kemudian juga ada Pak Hartono mewakafkan sebagian tanahnya untuk istora. Ya, kemudian juga gedung MPR DPR itu sebagian tanahnya adalah wakaf dari pendiri Pondok Darun Najah. Indonesia pun dibangun dengan wakaf, luar biasa. Nah, ya ini buat kita gitu ya. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ya kata dalam ayat ya, fattabi'uni, maka ikuti aku kata Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Ya, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, meneladani Rasulullah SAW dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, ya, pengen nggak sih? Nah, pertanyaannya, pengen dulu nih, ya, pengen nggak sih? Ya, kita berwakaf, punya wakaf. Kalau melihat cerita-cerita tadi nggak ada yang nggak kepengen kita. Sebagai orang beriman, ya, sebagai orang yang punya keimanan, ketakwaan, ya, ingin meneladani Rasulullah, ya, siapa sih yang nggak pengen berwakaf, ya kan? Nah, berapa nih wakaf yang pantas? Gitu ya. Jadi bicaranya adalah wakaf yang pantas, bukan lagi sisa masalahnya. Ya, nanti dulu. Ya, yang lain kebutuhan masih banyak, bukan seperti itu. Harus dibalik pola pikirnya. Berapa wakaf yang pantas untuk Allah? Ya. Jadi nah ini yang kita bahas di malam hari ini, yaitu adalah mewakafkan sepertiga harta dari harta kita. Mungkin nggak? Nah, ini insya Allah kita akan coba bahas di malam hari ini. Jadi ini hadisnya, ya. Dari ini hadis Bukhari, ya. Suatu ketika dalam hadis ini disampaikan bahwa Rasulullah datang kepadaku. Ini saat berbicara, ya. Rasulullah datang kepadaku, ya, mengunjungi aku pada waktu itu di Haji Wada, ya. Ya. Min wajah istaddabi. Pada waktu itu kondisiku sangat sakit, ya. Kondisiku udah sangat sakit, ya. Lalu aku mengatakan fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Qad balagha bi minal wajah, ya. Aku ini dalam kondisi sudah sangat sakit sekali, mataro, seperti mana yang kau lihat pada hari ini, ya. Wa ana dzu malin, dan aku ini punya banyak harta, ya. Wala yarisuni illa ibnatun li, nggak ada yang mewaris hartaku kecuali satu anak perempuanku saja, ya. Afa atasaddaqu bisulusai mali, apakah boleh aku mensedekahkan ya 2/3 hartaku, ya. Kemudian kata Rasulullah, nggak boleh, ya. Qultu, aku mengatakan asyatru, setengah ya Rasulullah, ya. Qala la, Rasul mengatakan enggak, ya. Qultu, aku mengatakan lagi as-sulus, ya. 1/3 ya Rasulullah. Qala as-sulus, ya. Rasul mengatakan 1/3. Was-sulusu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak sekali, ya. Innaka. Nah, ini menarik Bapak Ibu, ya. Ini kata-kata Rasulullah, ya. Ini perkataan Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Apa kata Rasulullah? Innaka, sesungguhnya engkau, ya. Antadzara warathatak, engkau tinggalkan ahli warismu, ya. Aghniya, itu menarik. Kaya, berkecukupan, ya. Khairun, lebih baik bagimu. Min antadzarahum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka itu miskin, ya. Yatakaffafun nas, meminta-minta sama orang lain, menjadi beban orang lain. Ya, itu lebih baik kau meninggalkan mereka berkecukupan kaya daripada kau meninggalkan mereka ya menjadi beban orang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi ini pesan Rasulullah SAW. Jadi tetap gitu ya. 1/3 aja itu udah banyak. Ya, masalahnya kita ini kan untuk sampai pada level keimanan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak mudah ya kan? Nggak mudah. Orang ya terikat dengan harta kemudian terlepas dari harta itu kan ini kan luar biasa ya. Dalam tausiah Ustaz Hatta kemarin juga dalam tausiah wakafnya yang online kita adakan online itu juga cukup panjang Ustaz Hatta menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim memandang harta itu gitu ya. Poinnya adalah bahwa ya seberapa kuat keterikatan kita antara iman ini ya, iman sama Allah, kecintaan sama Allah, kecintaan pada Rasulullah ini ya dengan
kecintaan kita pada harta ini, maka akan beda sudut pandang, akan beda cara melihat gitu ya. Jadi kalau kita melihatnya adalah harta itu adalah seakan-akan punya kita bukan punya Allah, maka berat untuk mengeluarkan seperti yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, untuk menafkahkan 2/3 hartanya, setengah hartanya gitu ya, setengah hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka disinilah ya, maka wajar banget ya kalau Sa'ad adalah orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW ya untuk masuk surga tanpa dihisab. Ya, modelnya begini nih, modelnya. Ya, modelnya begini. Ya, menafkahkan 1/3 hartanya. Ini memberikan motivasi buat kita sebenarnya. Kita bisa kok. Ya, kita bisa. Ya, kita bisa banget. Gitu ya. Masalahnya bukan masalah mampu atau enggak ya. Mau atau enggak dulu. Gitu ya. Karena ini yang amalan yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat kelak. Nah, pelajaran dari hadis ini ya bahwa ini menarik ya, bahwa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu ya, 1/3 itu banyak, menunjukkan bahwa agama Islam ini menganjurkan untuk memprioritaskan nafkah kepada kerabat karib ya, keluarga ya, keluarga inti ya, keluarga dekat gitu ya. Ini dalam Fathul Bari. Yang berikutnya adalah menurut Ibnu Battal juga mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menyisakan harta ahli waris itu lebih baik ya daripada kita sedekahkan semua untuk orang lain. Gitu ya. Ini ada batasannya gitu ya. Artinya kalau mau wakaf juga nggak boleh semuanya, tapi tetap ada hak yang ahli waris yang harus kita tunaikan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau di rekening Bapak Ibu hari ini ada uang ya di deposito ataupun di rekening Bapak Ibu, mau nggak ya, yuk kita wakafin 500 juta aja ya untuk bangun masjid ya, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk sumur, untuk rumah sakit ya. Kira-kira mau nggak 500 juta? Ya. Artinya kalau kita mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, berarti kan kita harus nabung dulu Pak Ibu. Atau mungkin uangnya ada, tapi mungkin berpikir, waduh 500 juta kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Kondisi pandemi, ya bisnis macet, kemudian juga buat nanti buat haji itu duitnya. Mungkin buat anak sekolah nantinya, ataupun buat tabungan nanti masa tua, ya buat pensiun dan seterusnya. Kan berpikirnya kita seperti itu. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita mau berwakaf 500 juta dan uangnya nggak ada, ya kita akan harus nabung dulu. Contoh nih, Bapak Ibu, ya ada 2 cara. Cara kita ngumpulin 500 juta. Cara pertama kita kumpulin 1 juta sebulan, sederhana. Ini paling ringan banget lah ya, 1 juta sebulan. Ya. Untuk terkumpul 500 juta kita butuh waktu berapa lama? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta itu butuh waktu 500 bulan. 500 bulan itu kan artinya 41 tahun. Kalau kita hari ini usianya sudah 40 tahun, berarti di usia 81 tahun. Masalahnya nyampe nggak umur kita 81 tahun? Kalau hari ini usia kita udah 50 tahun, di usia 91 tahun, baru mungkin bisa kita berwakaf 500 juta. Ya, kalau kita mau nyicilnya model seperti itu. Masalahnya juga sengaja menyisihkan untuk wakaf ini kan nggak semua orang mau gitu ya. Bersedia, kebutuhan ya kemungkinan besar juga bisa diambil, kemungkinan besar juga usia kita nggak nyampe gitu ya, usia kita mungkin nggak nyampe. Nah, maka ada program yang namanya Repro Syariah Alisya, ini program kuantum namanya ya, cara berwakaf dengan cara kuantum ya. Kita ikut program wakaf dengan iuran tabaruk 1 juta sebulan. Nah, kita bisa langsung melakukan yang namanya ikrar wakaf atau janji wakaf ya, dengan memilih nazir wakaf ya. Alhamdulillah ini ada beberapa nazir wakaf yang bekerja sama seperti Wakaf Al-Azhar, ya Domen Duafa, Rumah Wakaf, Inisiatif Wakaf, Wakaf Yatim Mandiri, ya Wakaf Ikadi, ya Wakaf Kampung Maghfirah dan juga Wakaf Yakesma. Ya. Nah, tinggal kita ikut programnya ya per bulan, seandainya kita ikut yang 1 juta sebulan ya. Terus ya berjalan seandainya nih dalam perjalanannya anggaplah baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Nah, maka ya nilai wakaf 500 juta ini tetap bisa diterima oleh lembaga tersebut gitu ya, karena program ini akan memberikan uang sebesar 500 juta sebagai uang wakaf yang akan dikelola oleh nazir wakaf ini ya. Ini nazir wakaf yang bekerja sama. Nah, uang tadi buat apa wakafnya ya? Kalau kita tunjuk nazir wakafnya dompet duafa, berarti nanti akan dibangunkan rumah sakit gitu ya, karena program wakaf ini adalah untuk peruntukannya untuk rumah sakit. Kemudian juga Al-Azhar ya, untuk masjid dan pendidikan, mobil jenazah juga ya, wakaf Al-Qur'an ya. Kemudian juga kalau kita berwakafnya ke rumah wakaf ya, nanti akan dibangunkan ke sekolah ya, untuk sekolah-sekolah di daerah pinggiran ya, daerah kepulauan ya, daerah kepulauan NTT dan seterusnya.
Kalau kita berwakaf ke inisiatif wakaf ya maka kita akan dibangunkan sumur ataupun klinik ya ataupun juga nanti tergantung programnya. Nah, ini menarik ya, wakaf IKADI. Ya, wakaf IKADI ini membangun masjid ya di seluruh Indonesia ya. Sekarang sudah 340 masjid ya yang dibangun oleh lembaga wakaf IKADI dari para muwakifin, orang-orang yang berwakaf ya. Dan masjid ini dibangun juga sekaligus disiapin programnya, disiapin imamnya. Kenapa? Biar jangan sampai kita bangun masjid tapi nggak ada jamaahnya, berharap dapat pahala tapi akhirnya nggak dapat pahala. Nah, kemudian ini contoh ya, ini ada ikrar wakaf dari Ibu Eca ya ke IKADI ya. Ini juga ada Ibu Yayang ya, ada Pak Hengki juga sudah berwakaf ke IKADI, satu keluarga wakafnya 1,5 miliar. Ini juga ada Ustadz Anik juga berwakaf ke IKADI ya. Nah, selanjutnya ada wakaf Yakesma. Ya, ini wakaf buat rumah tahfidz dan perguruan tinggi serta wakaf produktif ya. Wakaf buat anak yatim bisa juga, peruntukannya untuk anak yatim. Atau wakaf kampung Maghfirah. Ya, memang malam ini saya banyak mengundang dari wali murid orang tua Milbos ya, santri Milbos dan juga jamaah-jamaah Maghfirah ya. Kita mengajak untuk apa namanya berwakaf ke kampung Maghfirah. Kenapa? Ya. Kampung Maghfirah ini Bapak Ibu ya, Ustadz Hatta alhamdulillah ya sejak tahun 2016 sudah mendirikan yang namanya STIFI ya, itu sekolah tinggi ilmu pendidikan Islam ya. Ini gratis mahasiswa yang kuliah di sini, beasiswa full ya, dikuliahkan gratis untuk apa ya? Nanti suatu saat akan menjadi guru, menjadi ulama, menjadi dai, menjadi penerus ya Ustadz Hatta ya, penerus ulama-ulama kita. Kalau hari ini kita belajar ilmu, belajar sholat, belajar ngaji sama guru-guru kita, maka nanti ke depannya anak-anak kita, cucu kita akan belajar sama mereka gitu ya. Dan ini programnya ya, Kampung Maghfirah, mungkin Bapak Ibu sering ke sana ataupun yang belum, ayo kita kunjungi Kampung Maghfirah, tempatnya indah di Caringin Bogor ya, 35 hektar ya. Alhamdulillah, ini dosen-dosennya juga dari luar ya, dari Syria, dari Sudan ya, dari Madinah ya. Nah, kenapa kita wakaf Kampung Maghfirah? Ya karena kita ingin pahala kita kekal abadi pahalanya. Kenapa? Ya karena kalau diwakafkan untuk pendidikan, udah jelas tiga-tiga kita dapat. Anak yang soleh dapat, ilmu yang bermanfaat dapat, gitu ya. Sedekah jariyahnya juga dapat. Ya, ini juga ada milbosnya ya, santri-santrinya Masya Allah berprestasi luar biasa. Ya Bapak Ibu mungkin kalau mau menyekolahkan anak bisa menjadi referensi ya, tempatnya luar biasa nyaman, ya pendidikannya juga bagus ya. Di sana di Kampung Maghfirah. Nah, ini program Ustadz Hatta. Ini perlu saya sampaikan kepada Ibu semua ya, biar kita tahu rencana program besar Ustadz Hatta gitu ya. Ini yang terus kita sampaikan ya, karena Ustadz Hatta pengen suatu hari nanti ya, panjang sebenarnya programnya beliau, yaitu nanti tahun 2030 insya Allah STIPI itu akan menjadi UPIM namanya, Universitas Pendidikan Islam Maghfirah. Ya, tahun 2030 itu target Ustadz Hatta. Ya, kemudian ini tahapannya, yaitu MTS-nya 2019 sudah berjalan, nanti Alia tahun 2021 ini akan dibuka, 2022 nanti anak MTS putrinya ya, dan 2025 buat Madrasah Alia putrinya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahwa ini target besar Ustadz Hatta gitu. Jadi program wakaf yang kita himpun ini Bapak Ibu melalui cara kuantum ini adalah program wakaf jangka panjang ya. Yang tujuannya adalah ya, Milbos ini akan nanti didirikan di seluruh tanah air di Indonesia di tahun 2040. Jadi pada waktu Ramadan kemarin ya Bapak Ibu ya, ketika itikaf Ramadan di Kampung Maghfirah, Ustadz Hatta ngobrol panjang ya. Kita ngobrol di masjid, Ustadz Hatta sampaikan program beliau. Ya, beliau sampaikan 2040 akan membuat Milbos ini di seluruh tanah air. Gitu ya. Guru-guru dari mana? Ya sekarang disiapin. Ya anak-anak Milbos sekarang yang akan dikirim. Ya. Kemudian guru-gurunya sekarang aja ya akan siap kembali ke negara ke daerahnya masing-masing ya, mendidik di sana. Dan Maghfirah akan menjadi lembaga wakaf nantinya, badan wakaf ke depan insya Allah. Nah, 2040 ini saya tanya Ustadz Hatta, Ustadz antum 2040 usia berapa? Ya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mungkin akan kaget apa kata Ustadz Hatta ya. Ustadz Hatta mengatakan 2040 mungkin Anda udah nggak ada gitu ya. Saya mungkin udah nggak ada. Ya, kita semua mungkin sudah nggak ada. Ya, itu kan ada yang tahu. Tetapi apa? Ya, tetapi perencanaannya ya sudah mulai ditaksis sekarang, penyiapan gurunya, penyiapan kurikulumnya. Nah, program wakaf yang kita lakukan ini ya Bapak Ibu ya, program wakaf yang sedang kita siapkan ini, yang kita galakkan ini adalah untuk mensupport program Maghfirah di tahun 2040 ke depan insyaallah ya. Nah, ini diantaranya sudah berwakaf ya melalui program kuantum ini, yaitu ini Ibu Ibu Mira Kermelia nih, jamaah Maghfirah 2015 ya. Kemudian Ibu Ratna Sari, ini anaknya juga di Milbos ya, sekolah di Milbos juga. Gilang juga berwakaf sana, Mbak Karmila ya ini. Nah, ini Pak Kasmen ya,
Kasmen Jamaah Haji 2013 juga sudah melakukan ikrar wakaf di Kampung Mafiro. Ibu Hilda juga jamaah haji berangkat umroh Aqsa pada itu bareng saya. Ya, kemudian nih Pak Haji Nazarudin Haji 2012 ya berwakaf Mafiro ini, Pak Dani Arso juga dan istrinya dua dai berwakaf di tahun 2016 ini jamaah haji 2016 ya. Kemudian juga nih Bu Tanti ya, ini Bu Rika ya, ini Bu Yayang ya, ini Pak Midi ya. Kemudian ini juga dari banyak ya Bapak Ibu. Ya ini Bu Liza ya dengan Pak Lutfi tahun jamaah haji 2014. Ya ini Bu Dr. Anna Komala Dewi ya berwakaf 1 miliar juga ini jamaah haji 2014 maaf 500 juta ya ini Bu saya lihat dulu. Kemudian juga next lagi ya ini Ibu Ika ya Mbak Ika. Nah ini juga Pak Deki ya jamaah yang itikaf. Ini Ibu Yuli ya Ibu Yuli Puspitasari juga anaknya di Milbos juga ya. Bu Yuli mudah-mudahan ikut. Mata malamnya ada hadir enggak ya, juga berwakaf juga ke Kampung Mafiro melalui program ini. Nah ini Pak Irfan malam ini insya Allah kita akan minta testimoni setelah ini ya Pak Irfan berwakaf nggak apa Pak Irfan kita informasikan Pak berwakaf 1 miliar ya melalui program Kuantum ini ya, anaknya Farhan juga sekarang lagi di Milbos juga bersama Dokter Indah ya. Ini juga banyak Bapak Ibu ya diantaranya. Oke, saya rasa cukup di situ. Nanti saya akan lanjutkan nanti penjelasannya kenapa kita berwakaf melalui cara kuantum ini. Tapi izinkan kita minta dulu Pak Irfan ya untuk berkenan memberikan testimoni dulu. Nanti setelah Pak Irfan baru nanti saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang program ini. Pak Irfan Pak Haji Irfan boleh dinyalakan ininya videonya. Baru nanti saya akan lanjutkan nanti. Mungkin Pak Irfan cerita dulu tentang Mafiro sedikit ya, pengalaman bimbingan Haji Mafiro, kemudian anaknya sekolah di Milbos seperti apa, juga kemudian berwakaf di sini buat siapa aja ya, nirokan seperti apa. Silakan. Waduh, belakangnya Milbos ini. Silakan Pak Irfan ya. Nanti baru saya lanjutkan lagi. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Zulham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad. Baik, terima kasih Ustadz Zul, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Zulham yang sudah memberikan jalan ya, memfasilitasi agar saya dengan keluarga saya bisa berwakaf di Kampung Mafiro. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi, alhamdulillah saya sudah kenal dengan Ustadz Hatta dari tahun 2010. Jadi waktu itu Farhan masih 6 bulan, saya dengan istri alhamdulillah umroh membawa Farhan yang masih 6 bulan. Dan setelah itu aktif ikut pengajiannya Ustadz Hatta. Sampai kemudian setelah Farhan masuk SD dan kelas 4 kalau nggak salah kami ajak untuk mabit di Kampung Mafiro. Waktu itu masjid TV-nya belum jadi Ustadz, jadi kita masih di perpustakaan ya, sekarang jadi perpustakaan. Kemudian masjid Milbosnya apalagi itu masih kebun, masih berbentuk hutan gitu ya. Dan alhamdulillah subhanallah setelah pandemi kami tidak bisa ke sana, bahkan ketika Farhan tes juga dengan prokes yang ketat, alhamdulillah kita ke sana dan masya Allah masjidnya sudah bisa dimanfaatkan gitu ya, alhamdulillah. Dan bulan lalu di bulan Oktober awal, saya lupa, atau di September kalau nggak salah, Oktober, alhamdulillah akhirnya dibuka lagi mabit ya Ustadz ya, dan insya Allah setiap bulan nanti kita akan mabit di sana. Jadi
awalnya saya juga bingung nih Ustadz. Jadi ini Ustadz Zulham nih program apalah ini gitu kan. Cuman waktu itu Haji Bobi ya sempat cerita, kemudian beberapa teman-teman, dan subhanallah waktu kami berkunjung ke Milbos, ke Stipi ya, ke Kampung Makfiroh, kebetulan ketemu dengan Ustadz Zulham di Selasar Masjid Stipi, dan langsung saya tanya dan saya paham gitu. Oh ya, oke Ustadz, saya ikut gitu. Dan yang pertama tadi udah dijelaskan ya oleh Ustadz Zulham. Jadi kebetulan ibu kandung saya sudah meninggal, bapak mertua saya juga sudah meninggal, dan benar sekali yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi bahwa sebagai anak kita pengen selalu mendoakan orang tua kita gitu ya. Tapi di tengah kesibukan kita, di tengah kegiatan kita yang padat, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kadang-kadang sholat juga salam, HP udah bunyi gitu, jadi langsung jepret gitu ya. Udah lari lagi ngurusin dunia lagi. Jadi kita pengen pahala untuk orang tua kita pun selalu mengalir gitu ya, sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Jadi tadi udah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ustadz Zulham. Jadi satu-satunya jalan atau salah satu jalan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita adalah kita berwakaf dan pahalanya diberikan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kenapa saya ikut program ini? Yang pasti tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Zulham bahwa sebagai Muslim kita pengen punya tabungan, Ustadz ya. Dan wakaf atau sedekah ini memang perlu dilatih, Ustadz. Jadi saya ini goeser, Ustadz. Gitu. Jadi waktu pertama goes itu berat banget. Begitupun sedekah atau wakaf ini. Jadi kalau nggak dipaksa nggak akan keluar gitu. Tapi pengalaman sebagai goeser itu merasakan bahwa setelah merasakan nikmatnya goes itu, justru kalau nggak goes itu ada yang kurang. Gitu ya. Jadi badan pegel, mungkin mood berkurang, segala macam. Nah, sedekah juga sama, Ustadz. Jadi wakaf, sedekah itu harus dilatih dan dibiasakan. Nanti kalau sudah biasa, nanti akan ada yang kurang. Jadi kayak Ustadz Zulham tadi cerita, bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam berwakaf, kami goeser juga berlomba-lomba dalam mileage gitu ya. Jadi setiap hari lihat aplikasi, oh ini mileage-nya udah sekian ratus kilo, kita semangat gitu ya, dan kita melatih kita untuk semakin menambah. Begitupun dengan wakaf ini. Jadi ketika kita sudah terbiasa, mudah-mudahan nanti wakaf-wakaf yang lain bisa mengalir dengan sendirinya. Kemudian kenapa saya berwakaf di Milbos? Pastinya yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi, kita ingin agar wakaf kita itu memberikan jariah yang terus mengalir ya, pahalanya ya. Jadi kalau kemarin beberapa kali ikut kajian dari Ustadz Hatta itu, Masya Allah, analoginya bahwa di Kampung Makfiroh ini kegiatan ibadah ini 24 jam, Ustadz ya. Jadi ustadz-ustadznya, mahasiswa-mahasiswanya maupun siswa-siswanya itu tiada henti-hentinya menghafal Al-Quran, tilawah, belajar, kemudian mereka juga nantinya akan mengajarkan lagi ilmunya, masjidnya juga hidup 24 jam, sholat 5 waktu, amalan sunnah, belajar mengajar. Masya Allah, saya tiap pekan ke sana, Ustadz. Jadi kalau kayak wakaf gini, jadi kalau sepekan nggak ke Milbos tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi setiap bulan pun alhamdulillah insya Allah nanti istiqomah ikut mabit, jadi kayak baterai perlu dicas. Jadi alhamdulillah setelah pulang dari sana, ketika di sana tuh dapat siraman dari Ustadz Hatta, dari Ustadz-Ustadz di sana, dari Syahriat ya. Kebetulan setiap pekan ke sana sampai hafal Syahriatnya sama saya. Kalau kalau pamit pasti dibilangnya sampai ketemu sampai jumpa lagi pekan depan gitu. Jadi udah hafal karena udah hampir 3 bulan lebih ya, 4 bulan saya tiap pekan ke sana, pasti glosor di Masjid Stipi gitu ya. Jadi sholat di sana, kemudian ngobrol-ngobrol dengan ustadz-ustadz di sana. Kemudian harapannya pastinya insya Allah Makfiroh ini saya sudah lama Ustadz ya, saya sering beberapa kali lah umroh dengan Makfiroh, kemudian saya juga haji alhamdulillah dengan Makfiroh. Dan satu hal yang sangat mengena itu adalah moto dari Makfiroh ya, melayani dengan hati. Dan itu terpancar dari para mahasiswa, dari asatidz dan dari siswa-siswa yang ada di Milbos. Jadi beberapa bulan ya, 4 bulan anak-anak kami bersekolah di sana itu satu hal yang sangat terasa adalah adabnya. Jadi Ustadz Hatta juga berkali-kali menyampaikan bahwa
yang paling ditekankan itu adalah adab. Gitu. Jadi beradab dulu sebelum berilmu. Dan Masya Allah anak-anak kita di sana diajari bagaimana beradab segala macam. Kemudian hal lain yang sangat unik dari Jamaah Makfirah itu adalah kerapihan. Jadi kalau kita gitu ya ke masjid segala macam, kalau yang sandalnya tertata rapi menghadap keluar, ini pasti orang Makfirah nih. Kalau kemudian sandalnya gini, ini biasanya orang baru nih, belum kenal dengan Ustadz Hatta. Jadi kita udah diajari begitu sama Ustadz Hatta ya dari beberapa kali ikut umroh dan haji dengan beliau. Jadi harapannya mudah-mudahan wakaf ini bisa bermanfaat, bisa mengalirkan jariah untuk kami, untuk orang tua kami yang sudah nggak ada, begitupun juga persiapan untuk kami kelak. Gitu. Dan Masya Allah, memang ini harus dipaksa gitu ya Ustadz ya. Jadi dan alhamdulillah setelah berikrar dengan wakaf ini, wakaf-wakaf berikutnya alhamdulillah terasa lebih ringan gitu ya. Kembali lagi beberapa kali saya memutar-mutar lagi gitu ya tausiah dari Ustadz Hatta. Jadi benar sekali dalam surat Al-Baqarah itu bahwa setan itu selalu membisikkan ntar miskin loh, ntar nggak punya duit loh. Padahal yang kita keluarkan itu jujur aja nggak seberapa dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahkan kalau misalnya kita berkaca lagi gitu ya, kadang kalau pas lagi sendirian gitu suka mikir Ustadz gitu, nih mau apa lagi sih gitu loh, makan paling sepiring juga kenyang, mau makan apa sih gitu loh. Terus ya mobil udah ada, rumah udah ada, anak-anak sekolah juga udah ada biayanya, jadi apalagi sih ya yang kita kejar gitu ya. Dan umur juga semakin tua, kemudian apalagi kemarin Ustadz ya waktu COVID itu kita benar-benar nggak nyangka gitu ya, maksudnya teman-teman kita yang masih muda, jauh lebih muda dari saya, sehat bugar, nggak ada apa-apa, tahu-tahu dapat kabar meninggal. Dan salah satu teman baik saya itu, Masya Allah namanya Ajal, memang nggak ada yang tahu Ustadz ya, itu zuhur saya masih WA-an, masih ketawa-ketawa bareng gitu ya, asar saya dapat telepon udah nggak ada. Jadi Masya Allah memang Ajal tuh memang benar-benar kapan datang ya datang aja gitu, kita nggak pernah tahu kapan ajal kita datang gitu ya. Mungkin malam ini kita tidur, besok udah nggak ada nafas juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu usaha ya untuk mempersiapkan akhirat kami, saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan ibadah juga, dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Syukur-syukur nanti bisa kita tambahkan lagi wakafnya sehingga bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena salah satu contoh nyata yang bisa kita ambil itu ya jalan hidup Rasulullah dan para sahabat yang sudah dijamin sukses dunia dan akhirat. Kita tidak boleh saja kita mencontoh dengan yang lain-lain gitu ya. Ulama-ulama kita pun sudah pastinya mencontoh dari para sahabat dan dari Rasulullah SAW. Mungkin itu ya Ustadz ya beberapa hal yang bisa di-sharing. Mudah-mudahan yakinlah bahwa dengan wakaf ini lebih menenangkan kita, lebih membuat kita bahagia, dan satu hal, sharing is caring gitu ya. Jadi dengan kita semakin banyak berbagi itu kita akan semakin lega gitu ya Ustadz ya. Jadi masing-masing orang punya kebahagiaan gitu ya. Saya termasuk orang yang nggak punya hobi Ustadz ya. Jadi ketika saya menemukan hobi bersepeda itu saya banyak hal-hal yang positif gitu ya. Dan ketika saya melihat Milbos ini bergaul ya dengan para asatidz, dengan Ustadz Hatta, Masya Allah. Udahlah, kalau udah dekat-dekat Ustadz Hatta tuh udah speechless saya Ustadz, pokoknya lah udah udah banyak sekali hal-hal positif yang tidak bisa diungkapkan gitu ya. Jadi Masya Allah beliau contoh nyata, dan alhamdulillah saya bersyukur ya bisa kenal dengan beliau, dengan Ustadz Zulham, dengan para asatidz yang membimbing kami di Makfirah, dengan para asatidz yang sekarang ada di STIPI. Dan setiap kali datang ke kampung Makfirah itu tenang gitu ya, karena di sana nggak ada yang cemberut. Semua mukanya muka senyum, semuanya ramah, helpful, membantu, dan benar-benar gimana ya, surgawi banget lah suasananya ya. Udah adem, lingkungannya adem, hawanya, terus suasananya juga suasana yang Masya Allah lah. Mudah-mudahan berkah lah di sana ya. Jadi kami pun mantap menitipkan anak kami untuk bersekolah di sana.
mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu jariah kami ya, mendidik Farhan menjadi anak yang soleh, yang menjadi penerus dalam berdakwah dan menegakkan agama ini. Mungkin itu Ustadz beberapa hal, mudah-mudahan apa yang kami lakukan yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Tidak ada niat apapun, lebih kepada mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini pun juga bisa menginspirasi sehingga juga bisa menjadi jariah buat kami Ustadz ya. Jadi menebar kebaikan sehingga teman-teman bapak-bapak semuanya yang terinspirasi pun mudah-mudahan kami mendapatkan porsi pahala juga karena sebagai umat Islam yang usianya juga sudah disebutkan tadi 60-70 tahun, berarti jatah saya juga nggak akan lama lagi Ustadz. Saya sudah separuh lebih menjalani hidup saya dan beberapa kali juga sempat berpikir kalau aku mati besok gimana. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan akhirat kita, mari kita sisihkan sebagian dari harta yang kita miliki. Kembali lagi, apa yang menjadi harta kita adalah sesungguhnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Sedangkan yang kita tinggalkan itu ya akan menjadi harta kita adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita makan sehingga itu menjadi kotoran, dan apa yang kita pakai sehingga itu usang. Sedangkan yang kita tinggalkan itu adalah sebenarnya hakikatnya milik orang lain, gitu ya. Entah itu anak kita ataupun orang lain, karena akan berpindah tangan seperti yang Ustaz Ilham sampaikan tadi. Mungkin itu ya Ustaz. Terima kasih sekali lagi sudah memfasilitasi saya dan keluarga saya untuk bisa berwakaf di Yayasan Maghfirah. Mudah-mudahan berkah dan bisa menjadi jalan jariah buat kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Warahmatullahi wabarakatuh. sudah sharing malam hari ini ya. Baik Bapak Ibu, saya mau share sedikit lagi ya, insya Allah penutupnya. Ini saya mau share tentang ikrar wakaf itu seperti apa Bapak Ibu ya. Ini bentar. Ya, ini saya mau kasih lihat potongan video. Ya. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu, ini lagi loading. Oke, ini kita dengar ya sedikit tentang ikrar wakaf ya. Ini potongan-potongannya saya potong-potong sedikit ya. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak Bapak Ibu? Nggak ada suaranya Ustaz. Nggak ada ya? Tidak ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Nah, Suara tidak ada, Pak ya. Ustaz. Bentar loh. Nggak keluar ya suaranya ya. Oh ya, ya ulang. Ini nih. Nah, bentar, saya ulang dulu. Bentar ya, saya ulang ya. Sudah keluar belum suaranya? Belum ya? Belum, Pak Ustaz. Belum. Oke deh. Ya, bermasalah. Oke, Nggak apa-apa. Ya, ini ya, saya jelasin aja. Ini apa namanya di Masjid I'tikaf Kaum Maghfirah ya. Ini Pak Irfan sama ahli waris semua, bapak istri dan anak membacakan ikrar wakafnya gitu ya. Membacakan ikrar wakafnya untuk menyerahkan wakafnya kepada Maghfirah, dan di ujung juga Ibu Indah ya, Ibu Indah juga sebagai ahli waris membacakan juga pernyataan ahli waris ya bahwa siap menjalankan amanah wakaf dari Pak Irfan ya. Oke, selanjutnya saya lanjut aja ke materi yang ini Bapak Ibu. Ya. Ini saya lanjut materi yang ini aja. Materi penutup tinggal ada lebih kurang 5 slide lagi Bapak Ibu ya. Habis itu ini pentingnya nih. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bingung seperti apa programnya gitu ya. Ini makanya saya mau jelaskan. Program cara berwakaf kuantum itu seperti apa. Nah, ini yang mau saya jelaskan di malam hari. Kenapa Pak Irfan bisa berwakaf wasiat sebesar 1 miliar itu seperti apa? Oke, ya. Jadi kenapa kita merencanakan wakaf melalui cara kuantum ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah ya, karena dengan cara ini ya kita insya Allah lebih tenang dan tawakal seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi, gitu ya. Kenapa lebih tenang? Karena Pak Irfan sudah punya wakaf wasiat ya, yang dia wasiatkan untuk diwakafkan ke Kampung Maghfirah. Ya, insya Allah dalam bekerja, dalam beribadah ya,
kita tenang. Kenapa? Nilai wakaf kita itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat untuk umat. Ya, atas sendiri sampaikan, paling nggak jadi masjid, madrasah, ya, atau kelas atau gedung kelas ya, nanti dipakai buat belajar gitu ya, buat baca, menghafal dan seterusnya. Nah, yang kedua ringan dan optimal. Jadi untuk berwakaf 1 miliar nggak harus uangnya ada sekarang, Bapak Ibu. Ya, untuk berwakaf 1 miliar itu nggak harus uang 1 miliarnya ada, enggak. Ini namanya wakaf wasiat gitu. Jadi kita dengan ikut namanya iurannya, ada tabel iurannya, ya. Iurannya, umpama Bapak Ibu mau berwakaf 1 miliar, ya udah per bulan mungkin sekitar 1 sampai 2 juta per bulan, gitu ya. Tanpa harus nunggu kaya dulu. Ya, kalau mau berangkat 100 juta mungkin sekitar 500.000 juga bisa per bulannya, seperti itu. Nanti ada tabelnya ya. Jadi untuk berwakaf miliaran itu ringan dengan cara ini ya, dengan cara kuantum ini. Tapi nilai wakafnya maksimal atau optimal nilai wakafnya. Nah, yang ketiga, ini kita adalah disebut dengan ta'awun dan berjamaah gitu ya. Jadi program ini adalah program ta'awun berjamaah dengan dana tabarruk yang dihimpun ya. Dan niatnya kita bisa niatkan juga pahala wakafnya untuk siapa? Untuk orang tua kita. Nah, dan kemarin juga Pak Irfan dari wakafnya itu menyebutkan ya, menyampaikan pahala jariyahnya diniatkan untuk almarhum orang tua ya dan mertua ya. Kemarin juga disampaikan seperti itu. Nah, amanah dan berkah, karena kita tahu lembaga wakaf yang mau kita tunjuk untuk mengelola wakaf kita ini siapa, gitu. Makanya tadi kan kita ada beberapa alternatif, gitu ya. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Mau wakaf masjid boleh, wakaf madrasah boleh, wakaf rumah sakit boleh, silakan. Nah, ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab. Jadi selain program wakaf ini ya, nilai wakaf ini pun menyiapkan porsi warisannya gitu ya. Jadi Pak Irfan kemarin wakafnya 1 miliar, nilai warisannya 1,250 ya. Jadi 1 miliar 10 juta gitu. Jadi bisa juga menyiapkan warisan. Contohnya seperti apa? Jadi gini nih, ini gambarannya. Jadi kalau ini contoh usia saya aja, saya buat istri ya, masih usia 38 tahun gitu ya, anggaplah 1 juta sebulan. Dari 1 juta sebulan ini ya kita ikut iuran namanya Repro Syariah gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kalau seandainya kita kan nggak tahu hidup kita, usia kita panjang atau pendek ya. Bila mana kita meninggal dunia, di situ ada uang 1 miliar. Nah, 1 miliar inilah yang boleh kita bagi gitu ya. Ada 550 juta sebagai warisan ya, dan ada 450 juta sebagai wakaf ya. Dan ini sudah sesuai dengan fatwa ya Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 16 tahun 2016. Jadi program ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, gimana cara berwakafnya melalui kuantum ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ya kita tentukan dulu pahala yang mau kita niatkan wakaf nanti untuk siapa aja. Itu yang paling penting gitu ya. Pahala jariyahnya buat siapa? Karena ya kita penting banget melakukan ini. Kenapa? Karena pengen kita berkumpul kembali dengan orang yang kita cintai di surga nanti. Sehingga setiap kita punya pahala jariyah. Yang kedua kita hitung dulu ya nikmat yang kita yang dikasih Allah selama ini, nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat rumah, ya nikmat kendaraan dan seterusnya, kita hitung. Biar apa? Biar kita nggak hitung-hitungan sama Allah. Nah, berapa baru kita tentukan yang pantas? Oh, berarti saya berwakaf sebulan idealnya adalah 1 miliar. Bukan menghitung yang paling kecil, bukan. Ya, kalau kita menghitung paling kecil berarti kan kita hitung-hitungan sama Allah. Padahal nikmat yang Allah udah kasih begitu besar sekali gitu. Maka idealnya berapa nih? Sepertiga dari harta kita, yuk gitu ya. Nah, maka dengan cara berwakaf, cara kuantum wakaf ini ya kita bisa menentukan dari awal berapa nilai wakaf kita yang pantas mau kita wakafkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang penting malam ini kita niat dulu aja Bapak Ibu, karena dengan niat kita dapat pahala ya, dengan berniat untuk melakukan ikrar wakaf ini. Ya, mari bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, meladani Rasulullah SAW serta dalam meraih pahala jariyah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta, hari ini bismillah saya niatkan untuk mengikuti program kuantum wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kata Rasulullah itu ya, siapa orang yang paling cerdas ya, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian ya. Dan apa? Dan ya asyadduhum isti'dadan lahu, paling mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu ya, yaitu apa? Mempersiapkan diri dengan bekal berupa wakaf ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh Ibu Tia ya, 30.000 per hari ya, dia punya program wakaf yang 500 juta. Ibu Nur ya 30.000 per hari bisa ikut program sekitar 1 juta sebulan lah ya, bisa berwakaf nilainya 1 miliar. Pak Yoga ya usia 41 wakaf sekeluarga 1 miliar. Ibu kelas suara nilai wakafnya 2 miliar. Ya, ini Ibu notaris ya, nilai wakafnya 2 miliar untuk orang tua dan dirinya. Usia 21 tahun juga bisa berwakaf dari 10 juta. Jadi nggak harus nunggu kita kaya dulu, nggak harus kita punya dulu. Ya, dengan program ini anak milenial pun bisa berwakaf 1 miliar kalau mau ya.
Ini ada anggota DPR ya, ikut program wakaf yang 5 miliar. Ya, per bulannya dia ikut program yang 4 juta sebulan. Nah, jadi kita hidup di dunia ini cuma 3 hari, ya kemarin yang sudah tidak bisa kita ulangi, ya hari inilah kesempatan kita, gitu ya. Ingat, ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, disitulah mulai setan ya menakut-nakuti kita. Ya banyaklah hal-hal yang membisik-bisiki kita sehingga kita tidak lagi melakukan kebaikan, ya takut untuk melakukan kebaikan. Ya besok ya kita nggak tahu, ya apakah kita akan ketemu atau enggak. Nah ini bagian slide terakhir saya, ya. Kalau kita lihat gunung es ini Bapak Ibu, ya sudah malam juga ya. Nikmat yang Allah kasih itu ibarat gunung es yang di bawah ya. Banyak banget pastinya, ya kan? Banyak banget dari kita lahir, remaja, dewasa, kuliah, sekolah, kerja, punya anak, punya istri, punya kendaraan, punya rumah, ya. Itu nikmat pasti nggak dapat kita hitung. Ya, yang kita syukuri seberapa besar ya, yang kita sudah wakafkan di jalan Allah berapa besar. Ya. Jadi seharusnya kita tidak lagi mengatakan bahwa wakaf itu sunnah, ya. Jadi tidak ada sunnah dalam berwakaf ya karena wakaf itu adalah amalan yang sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan itu sunnah atau wajib. Itu hanya kesimpulan dari para ulama saja gitu ya yang menganggap ya namanya nggak wajib ya sehingga kita jangan sampai juga karena alasan itu kita kehilangan peluang ya untuk mendapatkan keutamaan berwakaf. Nah ini tabelnya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh tabel. Nanti Bapak Ibu ingin konsultasi silakan ya. Nanti kita apa namanya yang mengundang tentunya Bapak Ibu silakan hubungi saja. Bapak Ibu yang mengundang malam hari ini kan mungkin diundang oleh tim kita ya Duta Wakaf kita semua ini adalah partner wakafnya Kampung Mafiro yang memang Ustadz Hatta apa namanya menyerahkan kepada kita ya untuk mengajaklah sebanyak-banyaknya jamaah Mafiro ya orang tua dari Milbos juga untuk berpartisipasi ya menyiapkan wakaf ya dan mensupport program Mafiro jangka panjang insyaallah. Saya rasa itu saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa hubungin saya ya ataupun nomor handphone saya ketik ya 0857 ya karena kalau diskusi nggak akan cukup ya 0857 9996 7776 ya. Yang mungkin saya WA silakan nanti ingin bertanya silakan bertanya langsung ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, sudah cukup malam ya jam 9.20 harusnya kita selesai jam 9. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kesempatan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya kepada Allah mohon maaf ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir malam hari ini. Sudah ada 90 orang hadir malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.